Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Litbang Tumas Universitas Islam Lamongan. Hari ini kita kedatangan dua tamu yang cukup terkenal di lingkungan Unisla dan juga di luar Unisla. Ada Bapak Dr. Matkan dan juga ada Bapak Dr. Winarto Eka Wahyudi. Beliau adalah dua orang akademisi yang saat ini menjabat di pucuk pimpinan Pasca Sarjana Universitas Islam Lamongan. Kita sapa dulu Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Dr. Matkan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Afif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga sapa Bapak Dr. Eka Wahyudi. Selamat pagi, Bapak Dokter. Selamat pagi, Raja Podcast Unisla. Alhamdulillah. Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik dan lain daripada yang lain, yaitu tentang indeks pembangunan manusia yang difokuskan pada pembangunan dari aspek pendidikan dan juga ekonomi. Tapi sebelumnya mari kita tanya-tanya dulu kepada beliau berdua, karena beliau sekarang memegang kendali di Pasca Sarjana Universitas Islam Lamongan. Kita tanya dulu kepada Bapak Dr. Matkan. Ini sekilas tentang Pasca Sarjana. Pak Dokter, gimana ini keadaan Pasca Sarjana yang terbaru saat ini? Mungkin bisa dijelaskan ada berapa prodi, kemudian juga mahasiswa yang sudah masuk di Pasca Sarjana Unisla agar diberikan informasinya kepada masyarakat. Monggo, Pak Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih Pak Afif. Sekedar informasi, memang Unisla ini paling tidak cukup dipandang masyarakat khususnya Lamongan dan di Karise dan Bojonegoro menjadi satu rujukan yang dipercaya khususnya di jenjang pendidikan sekolah pasca sarjana. Nah, Unisla memiliki sekolah pasca sarjana Unisla. Itu kita alhamdulillah sudah menyediakan dua program studi, yakni Magister Pendidikan Agama Islam atau dengan gelar MPD. Dalam hal ini ketua program studinya Pak Dr. Winarto Eka, saya sendiri sebagai direktur. Terus program studi yang lain ya ini Magister Manajemen. Nah, dua program studi ini kita pandang cukup strategis untuk menjadi satu upaya Unisla di dalam berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Ya, oleh karena itu sebagaimana tadi saya singgung bahwa Unisla telah paling tidak 20 tahun ini dan memiliki peran strategis khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Itu. Nah, saat ini sudah angkatan tahun 2019-2020 yang barusan kemarin meluluskan 57 Magister Pendidikan Agama Islam MPD. Nah, saat ini kita memiliki mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pasca sarjana ini ada ya antara MPD dan MM ini ada 100 sekian mahasiswa, dan kita harapkan mereka bisa tepat waktu menyelesaikan studinya karena rata-rata memang mahasiswa pasca sarjana Unisla ini sudah berkecimpung di bidang masing-masing. Ada yang jadi guru, kepala sekolah, lalu pengasuh pondok pesantren, itu yang mahasiswa MPD. Sementara yang Magister Manajemen ini banyak juga yang dari kalangan aparatur sipil negara, wira swasta, dan manajer organisasi usaha di sekitar Karise dan Bojonegoro. Itu ya tentu kita berharap
animo masyarakat semakin tinggi seiring dengan upaya perbaikan kualitas pendidikan di Unisla khususnya di pasca sarjana ini. Oke. Untuk fasilitas sendiri Pak, untuk pasca sarjana kalau bisa dibilang kan apakah gedung itu sudah khusus untuk pasca atau masih bergabung dengan gedung-gedung umum yang ada di Unisla atau bagaimana biar masyarakat lebih tahu kalau pasca ini di Unisla seperti apa? Kalau dibandingkan dengan sarana prasarana perguruan tinggi di sekitar Karesidenan Bojonegoro ya, untuk jenjang pasca kita paling bagus. Saya yakin karena kemarin terbukti ketika ada stadium general dari pemerintah provinsi terkait dengan kita mendapatkan kesempatan mengelola beasiswa pesantren dan madrasah diniyah itu, mahasiswa peserta stadium general pakai Zoom meeting itu ya berada di kelas masing-masing dan mahasiswa Unisla tahu sendiri bagaimana kelas mereka jauh lebih baik dari universitas yang peserta dari Zoom meeting itu. Sekaligus memang kita ya bisa dikatakan kenapa kok paling bagus karena memang baru gedung kita ada unit atau lokal tersendiri di depan pondok pesantren mahasiswa itu. Nah itu ada 3 lantai, lantai pertama untuk perkantorannya dan beberapa ruang kelas, lantai kedua itu murni ruang kelas, dan lantai ketiga itu kita bisa pakai untuk seminar maupun kegiatan-kegiatan akademis yang lain, bisa memuat ya 300-an orang lebih ya, seperti untuk ada stadium general, ada hall roomnya berarti? Ada hall room ya, lalu akses wifi kuat. Setiap mahasiswa ketika kita kuliah itu kita selalu menstimulasi mereka untuk browsing apa yang kita informasikan terkait dengan referensi, terkait dengan informasi berita seputar pendidikan, seputar ekonomi, itu kita minta mereka langsung mendialogkan referensi-referensi yang mereka sedang browsing di situ karena memang memadai. Teknologi digital kita sudah cukup untuk kelengkapan media pembelajaran, sudah bisa dimanfaatkan dan semuanya sudah bisa dikatakan sebagai fasilitas yang memadai untuk mahasiswa dan juga SDM yang ada di pasca sarjana. Kalau SDM sendiri ini Pak Dokter kan selaku ketua program studi ya, Magister Pendidikan Agama Islam. Ini kita pengen tahu Pak Eka, kalau di Prodi PAI sendiri pasca sarjana ini untuk SDM-nya sendiri ada berapa dosen Pak yang sebagai pengajar di situ? Ya, terima kasih Pak Afif yang saya cintai dan saya hormati. Kalau kita bicara masalah sekolah pasca sarjana, maka fardu ain hukumnya SDM pendidik dosen itu minimal harus bergelar doktor. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Ya, sebagaimana dasar negara kita ya. Jadi harus doktor, dan doktor itu benar-benar mumpuni, benar-benar profesional dan linear. Maka memang kita rancang, kita khususkan bahwasanya prodi Pendidikan Agama Islam, Magister Pendidikan Agama Islam itu diampu oleh dosen-dosen yang memang mumpuni di bidangnya, di spesialisasi keilmuan khususnya di bidang pendidikan, kurikulum, manajemen dan sebagainya, sehingga tidak bisa diragukan bahwa untuk membangun satu peradaban manusia atau dalam konteks hari ini adalah indeks pembangunan, maka harus didukung dengan SDM yang berkualitas, dan Unisla yang menjadi jawaban itu. Seperti itu. Karena memang solusi masa depan. Solusi masa depan. Solusi masa depan. Sekilas tadi itu tentang pasca. Nah, sekarang kita coba kupas sedikit terkait dengan tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini, Pak dua doktor ini, tentang indeks pembangunan manusia. Kita mulai dulu Pak, ini bisa dijelaskan indeks pembangunan manusia. Saya tidak mengatakan teori Pak, ini versinya bapak-bapak saja lah. Langsung karena saya berhadapan dengan dokter-dokter ini. Menurut dua dokter ini,
kira-kira indeks pembangunan manusia ini pemaknaannya seperti apa, dan nanti kira-kira arah langkah strategisnya ataupun mungkin bisa digambarkan keadaan saat ini seperti apa. Monggo Pak Matkan dulu. Ya, jadi memang tidak bisa lepas dari teori karena ini memang statistik ya, hitungan. Ketika kita bicara indeks pembangunan manusia, maka ini sebuah alat ukur untuk melihat kualitas hidup, ya, kualitas hidup sebuah negara, bisa sebuah daerah gitu. IPM Indonesia itu agregat, ya memang ukurannya secara statistik agregat dari indeks pendidikan, lalu kesehatan dan pendapatan rumah tangga. Nah, kalau mau secara singkat begitu, memang dari 3 indikator itu kabar terakhir kita ini dalam posisi IPM pada angka 71,9. Nah, 71,9 itu ya tertinggi ya 100 gitu ya dari sisi indeks itu. Nah, problemnya pertama dari angka 71 itu saja tidak bisa dikatakan tinggi ya, apalagi dibanding kalau ukurannya sebuah negara dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara, dibanding dengan dunia, kita ini urutan 111 dari 138 negara. Artinya kita bisa melihat bahwa kita dalam peringkat paruh bawah gitu ya. Nah, bagaimana itu? Ini sebagai sebuah alat ukur kita bisa merefleksikan dengan kondisi kita hari ini. Artinya terlepas dari COVID-19, tapi memang ini angka diambil tahun 2019 ya, peringkat kita itu. Terlepas dari itu, bahwa pendidikan kita masih perlu banyak perbaikan, khususnya di pemerataan ya, pemerataan atau akses, karena salah satu alat ukur indeks pendidikan itu adalah rata-rata lama sekolah, lama sekolah. Jawa Timur sendiri gitu ya, Jawa Timur sendiri rata-rata lama sekolah itu 8,9 tahun. Jadi bisa dilihat kalau 8,9 tahun itu anak-anak ya rata-rata, katakanlah secara rata-rata ini lama sekolahnya ya di SMP kelas 3 begitu. Ya, jadi jangan kemudian lupa tetangga saya banyak yang kuliah, iya, tapi banyak kantong-kantong kemiskinan yang secara pendidikan gitu kita hampir tidak bisa tidak bisa percaya bahwa banyak di Jawa Timur, di Indonesia itu yang belum bisa mengakses pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Itu. Nah, kesehatan misalkan, dari sisi kesehatan, fasilitas kesehatan, ya kita terlalu banyak fasilitas kesehatan itu berada di perkotaan, sehingga jangan heran kalau daerah-daerah isolated, pedalaman ataupun perbatasan itu yang kemudian ya mengurangi nilai indeks itu, membuat rendah indeks pembangunan kesehatan kita. Lalu ekonomi, kadang-kadang kita ini orang Jawa ya misalkan, atau kita kanan kiri kita apalagi perumahan ya, itu uang 1 juta itu begitu gampangnya dalam waktu 1 minggu bisa kita belanjakan misalkan. Tapi banyak rumah tangga kita yang untuk berpikir uang 1 juta itu luar biasa dapat untuk bertahan 1 bulan itu aja sudah luar biasa hari ini. Dan 3 agregat indikator itu yang menempatkan kita memang ya secara IPM ini kan diakui lembaga PBB seperti UNDP, United Nations Development Program itu ya, itu menjadi patokan di dalam memberikan apakah itu berupa loan, bantuan kredit kepada satu negara maupun bantuan ini murni untuk pembangunan, karena ya itu tadi. Dan kita memang kenyataannya 71,9 itu ranking negara-negara
dunia itu kita masih dalam kategori menengah ke bawah. Masih menengah ke bawah. Oke. Pak Dr. Eka, dengan sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Matkan, indeks kita di angka 71. Nah, ini menurut Anda kira-kira ada mungkin punya pandangan lain ya, sisi trouble-nya di mana, kekurangannya di mana, atau mungkin punya saran ya, kira-kira yang perlu dikoreksi ini di mana? Pak Eka, silakan. Oke, terima kasih Pak Afif. Terkait indeks pembangunan manusia ini sebenarnya adalah satu kunci ya. Jadi parameter indikator keberhasilan pengelolaan sebuah daerah itu dilihat dari bagaimana IPM ini selalu meningkat. Nah, itu biasanya dilihat dari mungkin antara lain angka melek huruf, kemudian angka harapan hidup. Kok ada satu daerah kok uangnya matian, itu berarti IPM-nya rendah. Kemudian gizi buruk, kemudian pengeluaran real per kapita, kemudian angka harapan hidup tadi itu merupakan satu indikator yang menjadi satu kewajiban yang harus dipenuhi bagi satu negara, satu daerah untuk meningkatkan IPM. Lamongan sendiri pengeluaran real itu kisaran ya sekitar 700.000 lah per bulan. Itu kata Pak Made tadi 1 juta saja sudah luar biasa Pak ya, ini 700.000. Jadi ya bisa ditafsiri lah, nanti bisa ditafsiri sendiri angka seperti itu merupakan satu indikator yang baik atau buruk. Tapi terkait pembangunan IPM ini sebenarnya itu harus punya satu energi untuk berkolaborasi bersama. Ini bukan tugas pemerintah daerah sendiri, tapi tugas kita bersama, termasuk Unisla. Unisla dengan paskanya, dengan sekolah pasca sarjananya, membuka program studi magister pendidikan Islam, kemudian magister manajemen itu bukan hal yang muncul di ruang hampa, tapi bagaimana dua prodi ini dijadikan sebagai satu media, satu instrumen untuk mengangkat atau meningkatkan IPM Kabupaten Lamongan. Jadi IPM itu mau tidak mau harus didukung pada SDM yang berkualitas. Salah satunya adalah SDM guru, kemudian kemampuan manajerial yang bagus. Ya, kebetulan mahasiswa manajemen misalnya itu sudah banyak berkecimpung di lembaga pemerintahan, organisasi sosial, lembaga sosial dan sebagainya. Kemudian kita bentuk, kita gembleng di sekolah pasca sarjana. Salah satunya adalah bagaimana SDM nanti outputnya mahasiswa pasca sarjana itu mampu menjadi lokomotif untuk meningkatkan IPM Kabupaten Lamongan. Seperti itu mungkin Pak Afif. Oke. Selanjutnya, ini tadi sudah mengerucut masuk ke salah satu fungsi ya, atau paling tidak tercantum di tujuan daripada pendirian atau adanya Paskasarjana Unisla ini tidak lepas dari juga berkontribusi untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan pada khususnya, dan umumnya juga lebih luas lagi ke negara kita atau secara nasional. Nah, langkah real yang saat ini mungkin sudah di breakdown menjadi sebuah program, baik itu program akademik atau non akademik, yang mengarah pada bahwasanya pasca sarjana ini termasuk punya kontribusi besar untuk menaikkan indeks pembangunan manusia di wilayah Lamongan khususnya dan umumnya di nasional. Ini kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh pasca sarjana, Pak Direktur? Ya, kalau peran perguruan tinggi tentu tidak bisa dilepaskan dari pengabdian kepada masyarakat. Oke. Nah, salah satu ukuran ketika kita Unisla khususnya sekolah pasca sarjana ini di dalam tanda petik menyetujui adanya proyek-proyek pengabdian masyarakat, itu kita mengukur di situ, artinya bisa enggak
satu proposal kegiatan, satu skema kegiatan yang diajukan oleh dosen itu bisa menjadi cross cutting, menjadi titik strategis, titik pertemuan untuk menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan di seputar akses pendidikan, di seputar pelayanan kesehatan dan peningkatan income masyarakat. Tuh. Sehingga titik strategis itu yang menjadi pedoman kita untuk menilai apakah usulan pengabdian masyarakat dosen-dosen kita itu bisa layak untuk didukung oleh Unisra. Yang kedua itu ini Pak Afif, tesis-tesis kita. Betul. Itu tesis-tesis kita memang kita lebih realistis di dalam melihat problem kemasyarakatan. Di Magister Pendidikan Agama Islam misalkan, kita batasi in case tahun kemarin itu katakanlah ada 50 tesis gitu ya. Kita batasi hanya 10 tesis yang itu berbasis library research, berbasis kepustakaan. Betul. Kita dorong yang 40 yang lain, katakanlah ini 80% tesis tahun kemarin itu kita dorong untuk memiliki dampak tebar kepada tadi dampak tebar terhadap paling tidak karena ini program studi pendidikan agama Islam memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas peserta didik maupun tenaga pendidik di lapangan. Kita dorong untuk ke lapangan. Berarti bersentuhan langsung dengan bersentuhan dan yang kita kunci di situ juga di kita kunci di situ adalah habis tesis ini, dokumen tesismu ini harus dibaca oleh subjek penelitian. Artinya kalau misalkan kalau misalkan meneliti peningkatan manajerial organisasi kemasyarakatan maupun organisasi pemerintahan, tidak boleh tesis setelah selesai itu disimpan sendiri oleh Unisra, tapi harus satu salinan menjadi referensi pengembangan lembaga tersebut, menjadi referensi kalau misalkan di lembaga pemerintahan ya referensi untuk bisa diuji cobakan atau diterapkan. Ini problem ya. Ini mungkin menjadi suatu opini saja sih ya. Seolah-olah memang keberadaan sebuah perguruan tinggi di tengah masyarakat, terutama masyarakat awam, itu agak terpisah dengan kehidupan masyarakat yang real, dalam tanda kutip yang non pendidikan. Maksudnya ini kan orang-orang awam mengatakan kalau sekolah itu ya sekolah pendidikan, tani ya tani, makan ya makan, kan gitu. Nah ini menurut jenengan ya berdua, nanti bisa dijawab bersamaan. Kita perlu nggak untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya perguruan tinggi, sekolah itu bukan sesuatu yang terpisah dengan masyarakat. Karena selama ini kayaknya mungkin betul tadi yang dikatakan oleh Pak Direktur. Kalau penelitian kita atau penelitian hasil dari mahasiswa, risetnya mahasiswa berupa tes ataupun skripsi bahasanya, itu masih belum langsung kemudian mengena dan dirasakan, maksud saya dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Akhirnya seolah-olah kita dengan masyarakat itu terpaut jauh gitu. Bahkan kadang-kadang ada seket, dia orang pendidikan, saya masyarakat biasa, saya nggak level. Nah ini kan problem menurut saya kan, ini opini ya ini. Kira-kira gimana itu untuk mengatasi persoalan itu? Silakan Pak Eka. Pak Eka, gimana Pak Eka? Ini terjadi loh di tengah masyarakat ini. Betul. Oke, gini Pak Afif, kita bicara masalah konteks perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi itu punya yang namanya tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian. Nah, pengabdian ini merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab sosial perguruan tinggi kepada masyarakat. Itu bisa dilakukan, diwujudkan, diartikulasikan dalam berbagai macam program. Kalau mahasiswa ada yang namanya KKN. Kalau dosen itu bahkan punya kewajiban pengabdian pada masyarakat yang tidak hanya dilakukan tapi juga harus ditulis, apalagi di jurnal.
Nah, itu merupakan bentuk dari bagaimana kolaborasi antara pendidikan dan juga masyarakat itu bisa menyatu. Artinya apa? Eksistensi pendidikan, eksistensi lembaga pendidikan itu impact-nya harus benar-benar tidak hanya diakui oleh masyarakat, tapi juga dirasakan oleh masyarakat. Nah, kemudian terkait bagaimana ini kemudian menyambungkan pada sesuatu yang seakan-akan terpisah antara lembaga pendidikan dan masyarakat itu, maka jembatannya mau tidak mau adalah pengabdian. Dan setiap tahun Unisla itu sudah melakukan pengabdian pada masyarakat. Kita kontekstualisasikan dengan indeks pembangunan manusia. Lagi-lagi kan temanya seperti itu ya. Angka melek huruf, kemudian angka harapan hidup, kemudian rata-rata lama sekolah, pendapat pengeluaran real per kapita, itu salah satunya cara meningkatkannya adalah ada peran serta perguruan tinggi. Misalkan perguruan tinggi membuat satu pengabdian masyarakat terkait bagaimana mengemas satu produk ekonomi, produk UMKM yang layak dipasarkan, kemudian punya daya jual, kemudian di branding, itu kampus kita sudah melakukannya. Kemudian bagaimana aset-aset yang ada di dalam masyarakat itu mampu untuk dijadikan satu problem yang kemudian dipecahkan melalui pengabdian pada masyarakat. Dan itu secara rutin kita lakukan. KKN tahun ini misalnya, walaupun dengan daring, itu teman-teman melakukan bagaimana misalkan ada satu desa yang tidak punya website, kita buatkan. Ada profil desa melalui buku atau website, kemudian melalui video juga. Lalu bagaimana potensi-potensi daerah, potensi-potensi desa itu didigitalisasikan, kemudian dicatat, diinventarisir, kemudian menjadi satu model sosial yang baik. Itu mau tidak mau ada peran antara perguruan tinggi dan juga atau lembaga pendidikan dan masyarakat. Ini juga termasuk amanah dari Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwasanya trisentra pendidikan, pusat pendidikan itu ada 3. Tidak hanya sekolah, tidak hanya lembaga pendidikan, tapi juga keluarga dan masyarakat. Ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Artinya apa? Untuk membangun indeks pembangunan manusia, untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, maka mau tidak mau lembaga pendidikan itu berkolaborasi, turut proaktif dalam upaya bersama-sama dengan masyarakat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Seperti itu. Oke. Pak Direktur, ini tadi sempat disinggung oleh Pak Eka, ada kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Di pasca sarjana sendiri untuk menuju kontribusi tersebut, menaikkan taraf indeks pembangunan manusia melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan, SDM yang ada dengan masyarakat. Ini di pasca sarjana selain selain tesis tadi. Nah, selain tesis, kalau tadi kan sebuah tugas wajib, nah, tugas akhir kan bagi mahasiswa pasca sarjana. Selain itu, ada program nggak yang lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang salah satu outputnya nanti adalah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di tengah masyarakat? Ya, kita punya kalau anak-anak S1 itu atau anak SMA dibilang itu studi tour gitu ya, tapi kalau istilah kita itu riset aksi ya, riset aksi itu kita bawa mahasiswa khususnya pada semester 2 itu untuk terjun ke masyarakat. Dan memang secara formal kita masuk ke satu desa atau satu lembaga itu 1 hari, tetapi mereka bisa melakukan penggalian data itu tanpa harus secara formal dibimbing oleh dosen, tapi mereka bisa melakukan tindak lanjut dari
inisiatif yang sudah difasilitasi oleh dosen ke komunitas, masyarakat, ke satu desa, ke satu lembaga itu untuk apa? Dengan tujuan atau output yang paling sederhana adalah bagaimana menemukanali potensi, nah, potensi masyarakat, potensi lembaga itu bisa berkembang. Nah, itu salah satu program di luar tesis tadi ya, ada riset aksi. Kita ajak berkunjung mereka ke komunitas dengan satu mindset yang harus kita tekankan, bahwa tidak ada yang namanya netralitas. Kalau saya istilahnya tidak ada yang namanya netralitas ilmu. Ilmu itu harus berpihak, dan keberpihakan ilmu itu ya harus kepada kelompok yang tidak beruntung, sehingga secara mindset ideologisasi yang kita tanamkan itu bahwa apapun yang kamu sudah dapatkan, sekecil apapun yang kamu dapatkan di pasca sarjana itu harus bisa berdampak pada apakah itu komunitas, apakah itu lembaga. Itu yang perlu kita tekankan. Dan referensi-referensi kita lebih kepada bahwa tidak ada namanya teori itu yang berangkat dari ruang hampa. Teori itu berangkat dari satu problem kemasyarakatan, satu problem kelembagaan, baik itu di MPD, PAI maupun di MM, bahwa yang saudara baca itu bersumber dari problem yang dihadapi masyarakat, dihadapi oleh lembaga. Sehingga ketika kita baca teori itu harus kemudian berpikirnya adalah bagaimana teori ini berhadapan dengan konteks hari ini, gitu ya. Nah, maksud saya mahasiswa pasca itu sehari-hari kita memang dorong untuk secara pemikiran itu ada kepekaan sosial tersendiri, membentuk bahwa tadi jangan sampai bertambahnya ilmu, bertambahnya gelar itu ya, dari SAG atau SPDI menjadi MPD itu malah membuat tambah berjarak mereka dengan masyarakat. Malahan harus kita tekan gitu, bahwa semakin tinggi ilmu saudara, semakin bertambah gelar saudara itu, maka semakin dituntut saudara untuk bersentuhan dengan problem kemasyarakatan. Okay. Itu yang logika kita balik dari mainstream besar pikiran masyarakat kita, bahwa semakin ada tambahan gelar di nama kita, bahwa itu semakin kita akan dijauhi karena disungkani, karena status kita tambah bukan masyarakat lagi, tapi ada satu kelompok elit Menara Gading di Menara Gading itu yang tidak boleh. Itu kita tekankan. Betul. Dalam perkuliahan kita. Jadi kita kan butuh yang namanya action ya. Jadi ketika berbicara indeks pembangunan manusia, kontribusi yang real yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Nah, kita saat ini kan berada di pembicaraan yang spesifikasi arahnya adalah pasca sarjana. Nah, itu tadi sudah dijawab oleh Pak Direktur. Kalau dari prodi PAI sendiri di pasca sarjana yang sudah dilakukan atau ada plan mungkin untuk langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan itu dirasakan oleh masyarakat. Gimana Pak Eka? Iya. Sebenarnya terkait bagaimana Magister Pendidikan Agama Islam kemudian memiliki satu kontribusi yang bagus di masyarakat, saya tekankan misalnya pada riset plan. Hari ini ada 2 angkatan, semester 3 dan semester 4 itu yang sedang menyusun dan sudah pada tahap ujian proposal tesis. Itu juga sebagai salah satu amanah dari Ristek Dikti atau Kemenak yang menyatakan bahwasannya per hari ini riset yang diutamakan oleh Kemenak adalah riset yang benar-benar berbasis empirical problem, berbasis problem empiris yang itu ada di sekitar kita. Jadi kalau kita ingin meneliti atau menulis sebuah tesis itu jangan jauh-jauh di luar Lamongan, jangan jauh-jauh ngomong masalah Indonesia. Lembaga pendidikan kita, keluarga kita, pesantren kita, dan problem-problem yang mengitari kehidupan kita itu adalah lapangan riset yang real bagi kita. Nah, untuk itu salah satu upaya bagaimana
Magister Pendidikan Agama Islam itu menjadi satu solusi problem sosial, problem agama kepada masyarakat adalah melalui naskah akademiknya yang ditulis harus benar-benar berbasis problem sosial masyarakat, problem pendidikan, problem keagamaan, problem akademik, yang itu hari ini yang juga bersentuhan langsung dengan mereka, sehingga benar apa yang dikatakan oleh Pak Direktur kita bahwasanya lembaga pendidikan mahasiswanya tidak boleh berada di menara gading. Lembaga pendidikan itu bukan membentuk kasta elit yang jauh dari masyarakat. Justru kita harus mendekat dengan masyarakat melalui apa? Melalui riset kita, melalui penelitian-penelitian kita yang kembali kepada masyarakat. Seperti itu, Pak. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu biar lebih dekat dengan lembaga pendidikan, lebih dekat dengan kita. Seolah-olah saya sepakat kalau tadi jangan sampai kita membentuk sebuah kasta elit ya. Ini kan pernyataan yang kadang-kadang ada itu di benak masyarakat. Jadi saya sering melihat realita di lapangan. Orang yang mohon maaf kasta pendidikannya rendah, ketika bergaul, jangankan bergaul ya, ketemu sajalah, ketika ngobrol itu sudah canggung, tidak lagi mendekat tapi malah menjauh karena merasa jauh sekali. Nah ini PR lah, ini PR untuk ke depan biar tidak sampai terjadi opini seperti ini lagi. Oke, ini untuk karena kita udah lama Pak, ini udah lama kita bisa nggak terasa ya, ternyata sudah hampir berapa menit ini tadi. Yang terakhir, nanti sekaligus closing statement Pak Direktur dan Pak Kaprodi untuk pesan kepada masyarakat. Masyarakat yang saya maksud di sini adalah universal. Lebih inti lagi fokusnya adalah kepada mahasiswa pasca sarjana, Unisla, agar secara langsung tetap bisa berkontribusi terhadap indeks pembangunan manusia di tengah masyarakat dan juga pada masyarakat umum maksudnya. Silakan diberi pesan dan kesan pada seluruh mahasiswa dan juga masyarakat. Ya. Ada apa namanya ini peribahasa yang harus kita buat positif gitu ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gitu ya. Tapi kita buat positif. Artinya apa? Bahwa ada efek domino gitu kan. Ada double impact ketika guru ya atau dosen itu melakukan satu hal, tapi dia bisa tapi dampaknya kepada murid itu double gitu ya, 2 hal gitu ya. Kalau melakukan 2 hal, yang 4 hal kuadrat. Maksud saya harus diawali dari karakter dosen-dosen kita. Dosen-dosen kita itu tadi berangkat dari individu per individu dosen. Jangan dengan statusnya dosen itu kemudian dia tadi membentuk kasta tersendiri ya, kasta elit di masyarakat. Kita harus segera menemukan entitas apa yang bisa kita rawat di masyarakat. Sebatas jadi ketua RT, harus kita merepotkan diri untuk menjadi jembatan antara akademisi ini dengan masyarakat. Sebatas guyonan saya sama Pak Dr. Eka itu kan kemarin diguyoni di status, sebatas jadi ketua ranting NU kita harus bercita-cita daripada kita sehari-hari hanya ngampus pulang gitu ya, baca buku itu. Nah kalau itu bisa kita kembangkan di individu setiap dosen, luar biasa, nanti akan menjadi role model bagi mahasiswa kita bahwa dosenku itu loh gelem loh jadi ketua RT, gelem loh jadi ketua himpunan himpunan penduduk pemakai air atau apa gitu ya, yang entitas-entitas real di masyarakat. Apalagi kalau kemudian dosen itu loh bisa jadi praktisi yang bisa menjadi rujukan referensi akademis maupun referensi problem sosial, itu kan luar biasa bagi role model atau teladan bagi mahasiswanya. Sehingga ketika dosen seperti kita ini ngomong, adik-adik nanti waktu KKN tolong bisa jadi role model bagi masyarakat yang adik-adik nanti tempati. Itu penting. Kenapa? Sekedar bahwa
ketika kita berada di masyarakat mampu menampilkan betapa gaulnya mahasiswa dengan pemuda sekitar, tapi ya dengan dalam batas-batas gaulnya itu gaul konstruktif lah ya, gaul artinya menstimulasi pemberdayaan remaja masjid, Karang Taruna, kelompok tani, pemerintahan desa. Itu kemudian orang tua akan berkata kepada anaknya, nah meni kuliah yo. Itu ada motivasi tersendiri ketika melihat peserta KKN yang bisa jadi role model seperti itu. Itu satu jembatan ya, bridging antara masyarakat kita yang bukan hanya minder dengan kalangan akademis, tapi juga banyak juga yang mungkin karena mindernya itu sehingga tidak bercita-cita anaknya untuk masuk perguruan tinggi. Udahlah nanti masuk ke pabrik saja, langsung cepat dapat bayaran. Wah, kalau ini akhirnya ya, kalau mindset ini berkembang dan tidak diantisipasi oleh Unisla dan perguruan tinggi yang lain, kita akan mengalami brain drain, kekeringan pemikiran. Banyak kita kalau dalam ilmu ekonomi gitu terjebak dalam middle trap income itu ya, pendapatan menengah di situ aja. Lalu budaya konsumerisme, apalagi ini tidak muncul banyak pakar teoritis, pakar ilmu pengetahuan. Yang ada adalah kita menjadi bangsa pekerja. Itu tadi. Dan jangan sampai ini terjadi. Tugas kita bersama untuk menstimulasi masyarakat. Ilmu itu penting, tenaga skilled labor, tenaga terampil kita dalam menghadapi persaingan global sudah bukan lagi diambang gerbang persaingan, tapi kita di dalam persaingan dan kita masih berkutat dengan problem pendidikan, kesehatan, ekonomi yang begitu rupa banyaknya. Tentu ini menjadi PR kita bersama. Itu bukan PR kita bersama saja, saya mengingatkan diri saya sendiri. Tentu harus apapun kita bisa berbuat dalam komunitas terkecil yang harus kita bisa berbuat, daripada kita hanya asik dengan proyek-proyek kampus saja. Dunia. Silakan Pak Eka. Pak Eka gimana Pak Eka? Proyek kampus itu maksudnya apa itu? Statement yang menohok di akhir-akhir. Oke, kalau tadi closing statement Pak Direktur mengutip satu peribahasa, saya ingin mengutip satu kredo pendidikan yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu di sistem Among. Bahwasanya ing ngarsa sing tulodo, bahwa sivitas akademika kita baik dosen maupun mahasiswa di masyarakat harus benar-benar menjadi tulodo, harus benar-benar menjadi role model, menjadi contoh kebaikan, menjadi contoh perubahan. Ya, bahwasanya anak kampus bisa menjadi satu uswatun hasanah ya, tidak hanya uswah hasanah dalam hal akhlak, tapi juga uswah hasanah dalam hal akademik. Itu yang pertama. Kemudian ing madya mangun karsa, artinya apa? Kita dosen, mahasiswa, khususnya di Pascasarjana, itu kita bentuk benar-benar menjadi satu peserta didik, satu menjadi mahasiswa yang menjadi intelektual organik ya, menjadi lumbung gagasan, menjadi lumbung ide-ide masyarakat ya. Jadi ketika bergaul kemudian bermitra dengan masyarakat, masyarakat itu punya banyak gagasan melalui intelektual organik dari mahasiswa-mahasiswa kita. Kemudian tuturi handayani ya. Bahasa literatnya adalah di belakang memberi dorongan, tidak, tapi sebagai kontrol sosial ya. Kita sebagai kontrol sosial, dosen, mahasiswa, dan siapapun sivitas akademika di Unisla ini mampu benar-benar menjadi contoh, menjadi suri tauladan, sekaligus menjadi alat kontrol sosial. Dari situlah nanti sebagaimana kita di ospek agen of change-nya lembaga pendidikan itu di situ, sebagai kontrol sosial masyarakat, sebagai satu transformasi ya, transformasi sosial. Melalui apa? Ya pelibatan langsung kita kepada masyarakat. Jangan mentang-mentang dokter kemudian nggak mau kerja bakti. Jangan mentang-mentang dokter kemudian ketika diajak kundangan nggak datang. Jangan mentang-mentang dosen kemudian diajak bongkar musola nggak mau. Ya, itu benar-benar ya kasta elit itu. Justru ketika ada kasta elit berarti perguruan tinggi gagal membentuk satu intellectual humility ya, kerendahan hatian intelektual.
agar kita tidak pongah di tengah masyarakat. Seperti itu. Mungkin itu saja Pak Afif. Oke. Terima kasih Pak Direktur dan Pak Kaprodi, Bapak Dr. Mathan. Ini kan saya sebenarnya bingung. Ada yang manggil itu Pak Made, ada yang Pak Mat kan. Saya kira tadi itu ya 2 orang. Memang itu info. Ya, terima kasih Pak Direktur, Pak Kaprodi, Pak Eka atas kesempatannya, dan luar biasa sekali pemirsa, sahabat yang ada di rumah. Ini luar biasa sekali saya kira, dan pesan kepada masyarakat, termasuk yang paling utama adalah kepada kaum akademisi, jangan sampai kita membentuk sebuah kasta elit yang menghambat kita untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan masyarakat, yang akhirnya banyak orang nanti akan antipati kepada akademisi. Nah, ini bahaya sekali buat indeks pembangunan manusia di Indonesia. Oke, sekali lagi mohon maaf atas kekurangan, mungkin suguhannya hanya sebatas air mineral ya. Solusi masa depan. Dan Litbang, sahabat Litbang channel, kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan berikutnya, dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.